Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 61. Anda akan memberi Tuan Sakata Ikuzo mesin ekstrusi untuk digunakan setidaknya 3 jam per hari. Bahan mentah untuk pengujian akan disediakan atas biaya Anda. Setelah membaca faks, Gunho mengadakan pertemuan. Kelima Direktur GH Mobile menghadiri pertemuan tersebut, auditor internal, kepala pusat penelitian, manajer pabrik, direktur penjualan, dan direktur Yun yang berada di Jiksan untuk mengawasi pembangunan pabrik baru. Gunho meletakkan faks di atas meja dan mulai menjelaskan situasinya dengan tenang. Seperti yang Anda semua ingat, Wakil Presiden perusahaan S berjanji kepada kami terakhir kali ketika dia mengunjungi kami bahwa jika kami dapat mengembangkan produk baru AM083, perakitan sesuai dengan gambar produk mereka akan membeli produk tersebut dari kami. Perusahaan S adalah salah satunya dari perusahaan terbesar di Korea. Begitu kami mulai memproduksi produk ini dan menjualnya, pendapatan penjualan kami akan meningkat sebesar 15% hingga 20%. Manajer pabrik ikut campur. Tentu saja akan sangat bagus jika kami mampu mengembangkan produk itu. Namun, kami tidak mampu mengembangkan produk itu. Menurut saya, dengan teknologi saat ini, perusahaan manapun di Korea tidak akan mampu mengembangkannya, belum. Bukankah begitu, Tuan Kepala Penelitian? Kepala Pusat Penelitian merespons. Itu benar. Direktur penjualan bersama Gunho. Kalau kami bisa mengembangkan produk itu, bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan penjualan sebesar 15% atau 20% saja. Kami akan membuktikan teknologi dan kemampuan kami untuk mengembangkan produk semacam itu di lapangan, jauh lebih mudah bagi saya untuk menjual produk kami. Manajer pabrik menentang direktur penjualan. Tidakkah menurutmu kita tidak mengetahuinya? Masalahnya adalah kita tidak mampu melakukannya. Kamu bahkan belum mencobanya. Kedua pria itu meninggikan suara mereka. Auditor internal diam karena dia tidak tahu banyak tentang bidang produksi. Direktur umum yang baru, Direktur Yun, juga tidak mencoba ikut campur karena pengembangan produk atau manufaktur bukanlah bidang keahliannya. Dia akan banyak bicara tentang hal itu jika itu tentang konstruksi. Kali ini, Kepala Pusat Penelitian menyerang Direktur Penjualan. Direktur Kim, hai, Direktur Kim, Anda tidak bisa mengembangkan produk dalam semalam hanya karena Anda menginginkannya. Ketika Direktur Kim hendak marah dan berdebat, Gunho turun tangan. Saya mengerti maksud Anda semua. Itu sebabnya saya berpikir untuk mengundang seorang insinyur dari Limondale Dion ke pabrik kami. Dia datang dari Seattle DAS, seorang insinyur dari Limondale Dion. Dia bukan orang Amerika, tapi dia orang Jepang. Saya diberitahu bahwa dia adalah salah satu insinyur terbaik di bidang senyawa kimia. Saya rasa kita bisa menerima dia di sini selama sebulan. Teman saya, Amil Presiden Dion Jepang, merekomendasikannya. Mungkin biayanya mahal. Biaya konsultasi sebulan $5.000. Karena dia pensiunan insinyur, biayanya tidak semahal itu lagi. Bukankah kita harus membayar biaya penerbangan dan hotelnya? Benar. Karena kita sedang mengembangkan produk baru, saya rasa kita dapat menanggung sejumlah biaya pada tahap ini. Setelah produk baru dikembangkan, siapa yang akan mengambil alih kepemilikan produk tersebut? Saya belum membahas bagian itu dengan mereka, namun, perakitan AM083 dirancang khusus untuk produk perusahaan S sehingga tidak akan dijual ke perusahaan lain. Oleh karena itu, kemungkinan besar kami memiliki produk tersebut. Direktur penjualan berkata kepada Kepala Pusat Penelitian. Saya kira Anda juga bisa memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan lain setelah Anda pensiun. Mungkin Anda bisa menghasilkan $5.000 per bulan dengan melakukan itu. Kepala Pusat Penelitian tidak membalas apapun kepada Direktur Penjualan, tapi dia jelas terlihat sangat tidak nyaman. Kepala Pusat Penelitian kemudian berkata, jika insinyur Jepang itu datang ke sini dan melakukan beberapa pengujian, kami harus memberinya mesin ekstrusi. Jika demikian, produksi kami akan dihentikan sementara. Itu benar. Manajer pabrik membenarkan kekhawatiran kepala petugas. Direktur umum yang baru, Direktur Yun, dengan hati-hati ikut campur. Mungkinkah kami memproduksi produk pada siang hari dan melakukan pengujian pada malam hari? Manajer pabrik tampak kesal. Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan?
Kami mematikan mesin ekstrusi di penghujung hari, dan jika kami harus menyalakannya lagi, kami harus menghangatkannya terlebih dahulu, dan harus ada seseorang yang bisa membantu menangani mesin. Siapa yang akan menginap di malam hari untuk melakukan itu? Apakah Anda akan melakukannya sendiri? Gunho berkata sambil melepaskan tangannya dari posisi menyilang. Saya sudah mendengar dengan baik semua pendapat Anda. Kita bisa membicarakan lebih jauh secara detail tentang bagaimana kita menangani penggunaan mesin ekstrusi setelah konsultan tiba. Untuk hari ini, mari kita fokus pada pertanyaan apakah kita ingin mengundang insinyur Jepang atau tidak. Itu harus Anda putuskan, Presiden Go. Kami akan mengikuti apapun keputusan yang Anda ambil, Tuan. Baiklah kalau begitu. Gunho sedang minum kopi setelah pertemuan ketika dia menerima telepon dari pengacara Yang Jin Kim. Amil memberitahuku bahwa dia mengirimimu faks. Apakah kamu menerimanya? Ya, saya menerimanya, dan saya baru saja mengadakan pertemuan dengan direktur saya tentang hal itu. Benarkah? Jadi, apakah Anda akan mengundang insinyur itu untuk berkonsultasi? Ya, kami akan melakukannya. Oh, ya. Lalu aku akan memintanya mengirimimu faks kontrak konsultasi lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang insinyur itu. Amil bilang padaku bahwa dialah yang terbaik. Kakak insinyur itu adalah profesor teknik di Universitas Tokyo. Dia bahkan menerima hadiah Nobel dalam bidang fisika. Saya kira kedua bersaudara itu sangat pintar. Benar-benar. Amil bilang kamu akan membutuhkan seorang penerjemah, baik bahasa Jepang atau Inggris. Insinyur itu bisa berbahasa Inggris, tapi karena dia adalah penutur asli bahasa Jepang, sebaiknya kamu mencari penerjemah yang bisa berbahasa Jepang. Begitu. Kalau begitu, aku akan mencari seseorang yang bisa berbahasa Jepang. Gunho meminta Direktur Urusan Umum. Kami akan segera menerima faks lagi dari Dion Jepang untuk kontrak konsultasi. Setelah tiba, segel kontrak dengan stempel perusahaan kami dan kirimkan kembali kepada mereka. Ya, Tuan, saya akan membawakannya kepada Anda sehingga Anda dapat memeriksanya sebelum saya mengirimkannya kembali kepada mereka. Juga, temukan seseorang yang bisa berbicara bahasa Jepang di Weknet. Kita memerlukan penerjemah untuk insinyur Jepang. Kita mungkin memerlukan penerjemah di malam hari, jadi carilah penerjemah laki-laki. Berapa kita ingin membayarnya, dan untuk berapa lama kita membutuhkannya. Ayo kita tinggal bersamanya selama sebulan dan katakan padanya bahwa kita akan membayarnya 3 juta won. Ya Pak, Gunho memanggil Jongsuk. Saya menemukan kamar untuk ditinggali kawan Jae-sik, Tuan. Jangan Pak, kawan. Berhentilah bermain saat kita sendirian, oke. Tetapi, Tuan, kami sedang bekerja. Sudah kubilang jangan lakukan itu saat kita sendirian. Seseorang mungkin mendengar kita berbicara apakah kamu memberinya kamar, bukan onerumtel. Daerah ini penuh dengan pabrik, jadi sulit untuk menemukan onerumtel di daerah ini. Ada seseorang yang membangun rumah seperti onerumtel dan menyewa kamar tersendiri. Ruangannya sedikit lebih kecil dari onerumtel, tapi memiliki semuanya, barang-barang dasar yang diperlukan di kamar. Harga sewanya 200.000 won per bulan. Jadi kami memutuskan untuk menyewanya. Apakah Jae-sik menyukainya? Ya, dia sangat menyukainya. Dia ingin meminta maaf padamu. Benarkah? Oke. Dekat dengan pabrik, dia bahkan bisa berjalan kaki ke tempat kerja. Dia bisa makan di kantin perusahaan, jadi dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk biaya hidupnya. Begitu. Baiklah, sebaiknya aku pergi sekarang. Kita tidak boleh terlalu sering berbicara sendirian seperti ini. Orang mungkin tidak akan menyukainya. Kamu adalah presidennya, dan aku hanyalah seorang manajer. Apakah kamu serius? Ya, kita harus hati-hati. Ada 250 orang yang bekerja di sini. Saya sudah mendengar sesuatu dari ketua serikat pekerja. Apa yang dia katakan? Saya tidak seharusnya memberitahukan hal itu kepada presiden. Jongsuk membungkuk pada Gunho sebelum dia meninggalkan kantor. Gunho keluar dari halaman pabrik untuk mencari udara segar. Para pekerja berseragam yang lewat membungkuk kepada Gunho ketika mereka melihatnya. Manajer pabrik dan Direktur Yun sedang berbicara di sudut halaman. Direktur Yun, Anda belum meninggalkan bidang konstruksi Jiksan. Saya sedang mendiskusikan pemasangan trafo listrik dengan manajer pembangkit. Saya berangkat sekarang. Aku akan pergi bersamamu.
Apakah kamu ingin aku mengambil mobilku? Tidak, aku akan menyetir. Gunho dan Direktur Yun tiba di lokasi pembangunan di kota Jiksan. Para pekerja di bidang konstruksi membungkuk kepada Gunho. Kedengarannya agak berbeda. Apakah ada banyak orang Tionghoa di antara para pekerja di sini? Bidang konstruksi sudah didominasi oleh orang Korea Cina. Banyak pemimpin tim yang juga orang Korea Cina. Kalau begitu, apakah tidak ada orang Korea? Perusahaan subkontraktor lebih memilih pekerja muda Tiongkok berusia 30-an atau 40-an dibandingkan pekerja Korea berusia 60 tahun. Bagaimana dengan pekerja Korea berusia 30-an dan 40-an? Pekerja muda Korea berusia 30-an dan 40-an tidak bekerja di bidang konstruksi. Kebanyakan pekerja Korea di bidang tersebut berusia 60-an atau akhir 50-an. Pekerjaan tersebut juga tidak selalu tersedia bagi mereka. Begitu. Gunho mengira pria berusia akhir 50-an dan 60-an di Korea mengalami kesulitan menghidupi keluarga mereka. Gunho melihat ke tanah yang digali. Pekerjaan betonnya mengering. Baja tulangannya terlihat kokoh. Benda apa yang ditutupi papan kayu itu? Itu jamur. Setelah beton benar-benar kering, beton itu akan dihilangkan. Lalu mereka akan membangun sebuah bangunan di atasnya. Benar. Membangun sebuah bangunan tidak memerlukan banyak waktu karena kita tidak menumpuk batu bata untuk membangun dinding, tapi kita akan menggunakan potongan yang sudah jadi untuk dinding, kita tinggal merakitnya. Presiden perusahaan konstruksi ingin bertemu dengan Anda untuk mengucapkan terima kasih, Tuan. Dia pasti sangat sibuk, dia tidak perlu datang menemui saya. Saya hanya ingin dia membangun pabrik yang kuat untuk kita. Saya akan memberitahu dia. Ketika Gunho keluar dari lokasi konstruksi, sudah hampir waktunya untuk pulang. Jadi dia tidak kembali ke kantor, melainkan pergi ke kondominium dekat stasiun kereta KTX. Dia tinggal di sana selama dia berada di kota Asan. Setelah makan malam di sebuah restoran di sekitar area tersebut, dia kembali ke rumah dan bermain game komputer. Saat itu sekitar jam 8 malam, dia merasa sedikit lapar. Dia sedang berpikir untuk pergi ke pub di depan stasiun kereta ketika Jae-sik terlintas di pikirannya. Dia pasti bekerja sebagai satpam saat ini. Kurasa aku belum banyak berbicara dengannya. Mungkin sebaiknya aku menemuinya sekarang dan melihat bagaimana kabarnya dengan pekerjaan barunya. Gunho mampir ke toko serba ada untuk membeli bir dan makanan ringan seperti cumi kering dan kacang tanah sebelum menuju ke pabrik tempat Jae-sik bekerja. Saat itu gelap di pabrik. Semua lampu mati kecuali kantor satpam dan satu bagian kecil pabrik tempat beberapa orang masih bekerja untuk kerja malam. Jae-sik sedang duduk di meja di kantor keamanan, dan dia sedang menulis sesuatu. Dia mengenakan seragam dengan topi yang sesuai. Jae-sik bulan. Presiden Go, apa yang kamu lakukan di sini? Jae-sik dengan cepat berdiri. Hei, bagaimana pekerjaanmu? Bagus. Terima kasih juga untuk kamarnya. Kamarnya sangat bagus. Aku membawakan bir dan makanan ringan untuk diminum bersamamu. Saya tidak bisa. Saya sedang bertugas sekarang. Tidak apa-apa minum bersamaku, aku presidennya, ingat. Kita tidak akan punya banyak kesempatan untuk minum seperti ini. Kalau begitu mari kita minum setelah pekerja shift malam pulang. Mereka semua akan pulang kerja setelah sekitar 20 menit. Dan kemudian kamu akan ditinggal sendirian di sini. Ya. Saya bekerja sendiri setelah jam itu. Apakah kamu tidak takut sendirian di sini? Tidak, aku punya segala macam benda yang bisa kugunakan untuk melindungi diriku sendiri. Aku punya senter, tongkat, dan peluit. Aku juga punya nomor telepon darurat untuk polisi. Kamu belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya, kan? Pasti sulit bagimu. Tidak apa-apa, saya tidak melakukan banyak hal di sini. Saya hanya duduk di sini hampir sepanjang waktu dan terkadang melakukan patroli. Itu latihan yang bagus. Saat mereka berbicara satu sama lain, lampu pabrik mulai dimatikan. Saya kira para pekerja shift malam akan pulang. Ya, menurutku begitu. Para pekerja shift malam sedang melewati gerbang untuk pulang, dan mereka terkejut saat melihat Gunho di kantor keamanan. Pak, saya menghargai Anda semua atas kerja keras Anda. Mereka semua membungkuk pada Gunho sebelum menuju ke tempat parkir. Oke, ayo kita minum. Aku tidak boleh minum saat bertugas. Tidak apa-apa, aku baru saja membawa 2 kaleng bir. 1 kaleng bir tidak akan membuatmu mabuk.
Kamu akan baik-baik saja. Tetapi tetap saja, dahulu kala, ada pertemuan yang disebut Ken Meeting di SK Group. Apa itu? Itu adalah pertemuan dengan rekan-rekan. Kadang-kadang mereka berkumpul sambil minum sekaleng bir dan ngobrol. Dengan sedikit alkohol, mereka cenderung merasa nyaman untuk membicarakan apapun. Pertemuan itu dimulai untuk menjalin komunikasi yang lebih baik, sehingga mereka dapat memperoleh informasi lebih baik. Kami tidak memiliki masalah apapun antara kamu dan aku. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Jadi aku membawakan bir. Jae-sik merasa emosional atas perhatian dan perhatian Gun-ho. Gun-ho bersemangat dan memiliki penilaian yang baik, tetapi dia juga cenderung membuat orang lain merasa nyaman. Kamu pasti sangat sibuk menjalankan perusahaan besar ini. Kamu tidak perlu peduli dengan satpam sepertiku. Itu tidak benar. Menjadi presiden atau satpam hanyalah sebuah jabatan dan pekerjaan yang Anda lakukan. Gun-ho membuka kaleng birnya, itu berbusa dengan suara. Ayo minum. Jae-sik menatap wajah Gun-ho sambil meminum birnya. Saya merasa ini sangat misterius bagaimana Anda bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat dan mengakuisisi perusahaan sebesar ini, dan juga membeli beberapa onerumtel di Seoul. Saya hanya beruntung. Bahkan aku memperhitungkan keberuntunganku, aku masih tidak mengerti. Kamu sungguh luar biasa. Gun-ho sedang minum bir dengan Jae-sik di kantor keamanan di perusahaannya. Di luar semuanya gelap. Kamu dulu sangat aktif di klub sastra ketika kita masih di sekolah menengah, dan jika aku ingat dengan benar, kamu juga berpartisipasi dalam pembuatan koran sekolah kita. Ya, benar. Setelah lulus SMA, aku kuliah di Seoul dan mengambil jurusan penulisan kreatif. Universitas itu bukan salah satu universitas ternama, tapi aku punya kehidupan yang baik saat itu karena aku bisa melakukan apa yang aku sukai. Benar. Saya rasa saya mendengar bahwa Anda belajar menulis kreatif. Saya bahkan memenangkan lomba sastra musim semi tahunan setelah lulus perguruan tinggi, yang diadakan oleh sebuah perusahaan surat kabar di suatu provinsi. Saat itu saya merasa bisa menguasai dunia. Saya ingin mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan surat kabar, tetapi saya malah mendapatkan pekerjaan di perusahaan penerbitan. Jadi, Anda mendapat pekerjaan di mana Anda bisa menggunakan apa yang Anda pelajari di perguruan tinggi dan itu juga yang Anda sukai dalam hidup Anda. Seperti yang Anda ketahui, penerbit berbeda dengan pabrik seperti di sini. Penerbitnya kecil dengan hanya 3 atau 4 karyawan dan kinerja tidak terlalu baik. Namun penerbit itu saat itu menerbitkan beberapa buku terlaris, jadi mereka bisa membayarku meski tidak seberapa. Aku juga bertemu mantan istriku di sana. Suara Jae-sik mulai bergetar ketika dia berbicara tentang istrinya. Minumlah bir lagi. Tentu. Jae-sik menyesap kaleng birnya sebelum melanjutkan berbicara. Apakah istrimu bekerja di penerbit yang sama? Istri saya adalah seorang penyair. Untuk mencari nafkah, kami berdua bekerja di penerbit sebagai pekerja lepas yang melakukan pengoreksian dan penyuntingan. Jadi kami cocok saat bertemu. Saya adalah pemimpin redaksi di penerbit saat itu. Sayangnya, perusahaan tidak dapat lagi menemukan buku bagus yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup. Buku berikutnya yang kami terbitkan terjual kurang dari 500 buku secara maksimal. Apakah menerbitkan sebuah buku memerlukan biaya yang besar? Perusahaan kami biasanya menerbitkan buku-buku asing. Jadi diperlukan biaya lebih dari 10 juta won untuk melakukan pekerjaan penerjemahan, penyuntingan, desain, dan pencetakan. Wow, biayanya mahal. Perusahaan itu akhirnya harus menutup bisnisnya. Saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan di bidang itu setelahnya karena industri penerbitan sedang tidak berjalan dengan baik pada saat itu. Jadi saya mencari nafkah dengan melakukan editing. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya kira saya harus tetap di lapangan melakukan pengeditan meskipun penghasilan saya tidak banyak. Tapi, sebaliknya, saya membuka restoran ayam goreng dengan pinjaman. Saya memasukkan sekitar 100 juta won ke bisnis restoran itu termasuk premiumnya. Namun, anehnya, restoran tersebut menderita sejak awal. Terlebih lagi, istri saya menjadi mudah tersinggung karena pelanggan yang kasar dan berisik, dan kadang-kadang mereka melecehkan istri saya, mereka yang rendahan, hidup. Dia akan mampu mengatasi tekanan yang timbul dari bisnis ini jika kami menghasilkan banyak uang. Namun,
bisnisnya sedang menderita, dan kami ditekan oleh kreditor untuk membayar kembali pinjaman tersebut, selain para pelanggan yang melakukan kekerasan. Istri saya tidak tahan lagi. Anda tahu orang yang menulis seperti puisi, mereka lebih sensitif daripada orang kebanyakan. Apakah istrimu juga menginvestasikan uangnya di restoran? Iya, dia mengambil uang dari kartu kreditnya di sana-sini dan menginvestasikan 20 juta won dalam bisnis tersebut. Saya juga menggunakan kartu kredit saya selain pinjaman dari bank dan memasukkan sekitar 40 juta won ke dalam bisnis tersebut. Jadi, kamu memulai bisnis ini dengan uang tunaimu sendiri sebesar 30 juta won. Saya mendapat pesangon sebesar 5 juta won yang saya terima dari presiden perusahaan penerbitan. Dia benar-benar menangis ketika memberikannya kepada saya. Dan saya meminjam 10 juta won dari ibu saya. Saya menggunakan 15 juta won itu sebagai tambahan uang saya sendiri, tunai 15 juta won lagi. Utangnya terlalu tinggi dibandingkan dana investasi Anda sendiri. Utangnya bertambah besar seperti bola salju dan kami harus membayar sewa rumah. Saat itulah istri saya akhirnya mengalami keguguran, dia meminta saya untuk menceraikannya. Wah, aku punya pengalaman hidup serupa. Kamu mengalami masa-masa sulit. Saya sudah lama tidak mendengar kabar dari istri saya. Dia pasti masih menderita secara finansial karena hutang kartu kreditnya. Dia mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan penyuntingan. Ketika saya akhirnya menutup restoran ayam goreng, saya mempunyai hutang lebih dari 50 juta won. Saya menderita cukup lama oleh para kreditor sebelum saya menjadi orang dengan nilai kredit yang buruk. Mengapa kamu tidak mengajukan permohonan rehabilitasi? Ya, dengan program rehabilitasi, saya seharusnya melunasi hutang sesuai dengan rencana pembayaran yang diberikan oleh pengadilan. Saya membayar sejumlah uang ke pengadilan setiap bulan selama beberapa bulan sampai kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan. Saya sedang melakukan pekerjaan penyuntingan, tetapi ketika saya tidak mendapatkan cukup pekerjaan untuk mencari nafkah, saya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pengiriman. Saya pikir saya bekerja di sana selama sekitar setengah tahun sampai kecelakaan itu terjadi. Saya sedang mengantarkan sebuah paket dan saya harus melakukan pengiriman cepat, jadi saya memutar balik di tempat yang tidak seharusnya saya lakukan dan kemudian saya menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. Saya melewati garis kuning untuk memutar balik, saya kurasa ada sesuatu yang terjadi padaku hari itu yang mengaburkan penilaianku. Saya tidak pandai dalam pekerjaan fisik karena saya selalu melakukan pekerjaan kantor seperti menulis dan mengedit. Terlebih lagi, nilai kredit saya buruk, jadi sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Saya melihat Jongsuk bekerja dengan mesin dan melakukan pengelasan. Dia tampak hebat. Saya tahu saya tidak bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi, kamu punya total utang 50 juta won. Aku sudah membayar utangnya sampai sekarang. Sepertinya aku punya sisa 30 juta won sekarang. Oh, aku sudah bicara dengan manajer urusan umum beberapa hari yang lalu. Dia bilang aku akan dibayar 1,6 juta won per bulan, dan saya bisa mengambil sejumlah biaya hidup pokok sebelum disita. Saya rasa saya bisa menghemat uang kalau begitu. Menabung, iya. Sewaku dibayar oleh perusahaan, dan aku bisa makan di perusahaan. Jadi, kurasa aku bisa melunasi utangnya setelah 10 tahun bekerja di sini. Benar, pengeluaran terbesar bagi orang-orang yang tidak mempunyai cukup uang adalah biaya sewa. Orang-orang yang tidak mempunyai uang harus membayar sewa, dan orang-orang yang mempunyai uang menerima uang sewa dari mereka. Itu adalah sistem ekonomi yang kita jalani saat ini. Akibatnya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin besar. 10 tahun terlalu lama bagi Anda. Untung saja utangnya mengecil daripada bertambah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.